tim pendamping Kabupaten Paniai yang sudah membantu kita. Yang kedua itu adalah persahabatan kita akhir-akhir ini itu harus menjadi persahabatan everlasting, persahabatan yang kekal untuk bagaimana selesai masih bupati ini kita bangun sama-sama untuk Kabupaten Paniai. Subscribe. Bupati Paniai, Meki Frids Nawipa baru-baru ini melakukan pertemuan dengan para pendamping desa yang bertugas di Kabupaten Paniai. Pertemuan itu dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pendamping desa yang selama ini membantu masyarakat yang ia pimpin dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat secara pasti serta membahas rencana kolaborasi kegiatan antara pemerintah daerah dengan dana desa. Selain itu dalam pertemuan tersebut Bupati Paniai juga menyampaikan beberapa program kerja, terutama program ekonomi kerakyatan yang akan dilakukan selama masa kepemimpinannya kepada para pendamping desa. Bupati juga meminta kepada para pendamping desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam rangka mendorong dan mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di kampung. Dalam arahannya, Bupati meminta kepada para pendamping desa untuk menjaga hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan P3MD yang selama ini berjalan dengan baik. Jadi pertama, setelah 1 tahun ini selesai, kita sudah bisa ketemu, kita fasilitasi untuk distrik-distrik luar juga kita sudah mendata, kita tetap kerjasama sinkronisasi antara partnership antara Pemda, dalam hal ini DPMK, dan juga dengan pendamping itu tetap kita jaga. Kita jaga supaya semua ini berjalan baik. Ingat bahwa hubungan yang baik itu selalu rusak hanya karena uang. Tidak ada dengan cara yang lain. Saya sudah ada di beberapa perusahaan saya pindah. Orang bergerak jalan hanya uang saja. Syukur karena saya jatuh di perusahaan-perusahaan yang saya tidak urusan dengan uang. Gitu. Jadi profesional saja, saya terbang sudah. Gitu. Jadi kalau saya terbang kebayang saya sudah selesai. Jadi saya tidak perlu masuk di bisnis itu. Jadi saya mengucap syukur karena ternyata Tuhan bawa saya ke jalur yang tidak perlu ada urusan dengan yang macam-macam ini. DPMK itu pasti, pendamping itu pasti akan urusan dengan uang-uang desa. Apalagi berhadapan dengan kepala-kepala kampung yang tidak, bagaimana ya. Jadi kita harus balancing antara semua sisi ini. Jadi pertama, saya mewakili masyarakat Paniai memberikan apresiasi kepada tim pendamping Kabupaten Paniai yang sudah membantu kita. Yang kedua itu adalah persahabatan kita akhir-akhir ini itu harus menjadi persahabatan everlasting, persahabatan yang kekal untuk bagaimana selesai masih bupati ini kita bangun sama-sama untuk Kabupaten Paniai. Ya, itu berarti bukan hanya berbicara tentang pendampingan dana desa, tapi kita bicara tentang kalau siapa punya kemampuan. Tadi saya baru ketemu dengan petani kopi. Karena tahun depan itu saya mau berkantor di kebun kopi, kebun kedelai, kebun bawang putih, bawang merah. Jadi saya tidak mau berkantor di sini lagi. Karena apa? Saya percaya bahwa seorang bupati atau pemimpin itu akan berhasil pada saat petaninya punya uang. Kalau hanya uang yang kita punya, tidak akan pernah selesaikan masalah. Jadi kita harus, kalau itu 180 degrees turn. Jadi harus dari belakang. Selama ini kan kita datang di sini, tidak bisa tolong masyarakat. Jadi sebagai pendamping maupun DPMK kita harus menjadi pemimpin atau leadership yang dimana kreatif, inovasi, dan bagaimana supaya efisien, efektif, ekonomis itu harus kita bangun. Jadi bagaimana caranya supaya saya mau pindahkan kantor ini ke kebun-kebun. Karena saya sudah nanti di sini pendamping kita akan bicara dengan kira-kira apa sih yang bisa bantu kita untuk tolong kita punya petani-petani ini. Bagaimana kita kolaborasi antara dana desa dalam program pembangunan dengan uang Pemda. Contohnya, saya sekarang
bicara mau bangun apa itu jembatan di Dumadama umpamanya. Saya yang bangun jembatannya, pendamping tolong bantu dalam program bangun sengnya supaya jembatan itu dia lama bertahan. Ya. Ini hal-hal yang kita harus kolaborasi. Nah, terus bagaimana pendatanya? Kalau di pendamping tidak punya uang, saya yang tanggungnya, begitu. Sehingga semua ini bisa masuk. Hal lain adalah kenapa saya berkantor di kebun-kebun. Waktu saya buka kebun, saya kan akan buka jalan non status masuk. Nah, kalau non status masuk berarti petani bawang putih atau bawang merah itu kan saya mau rencana mau kasih 3 juta per satu kebun 1 hektar. 3 juta. Kenapa? Dana otonomi khusus ini orang Papua boleh dan kita kasih saja. Tetapi dalam metode dan bisnis yang bagus gitu. Jadi tim saya sedang merancang bisnis plan untuk bagaimana kita mendorong dan menggerakkan uang dana otonomi khusus ini secara maksimal berpihak kepada orang asli Papua. Gitu. Itu berarti kita butuh pikiran-pikiran dan otak-otak dari teman-teman semua untuk bagaimana kita menggerakkan ini. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa kolaborasi antara Pemda Paniai dan juga pendamping dalam hal ini DPMK bisa sama-sama kita kerjasama. Intinya itu. Jadi selain kita masih ada di Paniai ini, kita harus membuat sesuatu yang menjadi kenangan yang dimana orang akan ingat pada saat kita pergi. Itu penting sekali. Nah, sekarang seperti saya dengan Pak Albert ini yang bersatu umur ya. Sure. Ya. Jadi hidup ini akan selesai juga. Tidak akan pernah kembali. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang kita buat itu tetap terkenang selamanya. Amin. Hal-hal yang kita harus. Suatu pekerjaan itu tidak akan pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu hakiki hanya milik Tuhan. Tapi kalau kita bisa mendekati sebuah kesempurnaan, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang kita kerjakan. Ini saya pikir itu hal-hal yang ini kadang-kadang kan orang mau supaya kita membuat sesuatu yang sempurna, tidak akan pernah kita dapat itu, karena kita masih di dunia ini. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nanti kalau mau sempurna itu hanya di surga saja. Mau ke surga kita harus kerja baik di dunia, kan gitu. Jadi bagaimana kita kolaborasi? Jadi kalau ada pendamping yang berpikir tentang menggerakkan bisnis di desanya, saya tidak punya pengalaman banyak di bisnis. Tapi kalau saya dilibatkan untuk kasih pikiran, mungkin bisa. Gitu. Mungkin bisa. Saya tidak punya pengalaman banyak di bisnis. Tapi saya menggerakkan sebuah bisnis hari ini bisa menghasilkan 50 miliar. Satu bisnis yang saya pernah gerakan. Ya. Jadi ini artinya bahwa saya tidak punya pengalaman banyak di bisnis, tapi saya pernah menggerakkan sebuah bisnis yang hari ini bisnis itu bisa jalan dan setiap tahun bisnis itu menghasilkan 50 miliar. Kita tidak harus buat menghasilkan 50 miliar, tapi bagaimana kita membuat setiap bulan itu ada 10.000, 20.000 dia berputar untuk masyarakat itu dia bisa menikmati. Nah, jadi hal-hal itu yang saya pikir ini bagus saya ketemu pendamping, selain saya kasih apresiasi, saya mau curhat saja bagaimana semua ini bisa jalan. Hal lain yang paling susah adalah bagaimana kita merubah kepala-kepala desa dan masyarakat di kampung ini berpikir bahwa uang bukan segalanya dalam hidup ini. Ini orang fight, orang berkelahi gara-gara uang saja. Jadi ini yang susah. Negeri ini sudah berubah 180 derajat. Sudah tidak ada seperti zaman kita itu. Mungkin yang Pak PK kita pergi ke sekolah ke Jayapura itu kan pakai pesawat. Nah, jadi kita masih rasa susahnya atau kena diri. Dan di kelas yang rusak ini kan yang jalan darat sudah masuk baru gampang kena diri ini. Jadi kelompok yang paling susah ya, sekarang ini. Nah, jadi harapan saya itu bagaimana kita pikirkan, renungkan, membuat sebuah planning yang bagus. Kira-kira apa yang saya bisa tinggalkan kalau saya jadi pendamping di kampung ini? Ya,
Ini yang nama baik lebih penting daripada harta dan kekayaan. Kita harus jaga itu, harus jaga. Teman saya dulu tuh, ini saya keluar sedikit. Jadi teman saya dulu tuh dia menganggap saya karena orang Papua. Biasanya kan di dunia bisnis penerbangan kan orang Papua itu nomor berapa kan gitu. Jadi ini kapan dia mau bertahan kita lihat, dia kasih tahu saya gitu. Tapi itu tantangan buat saya. Oh kalau kau bilang saya kapan bertahan, berarti saya harus bekerja keras kan gitu. Iya. Jadi 4 tahun kemudian saya bangun bisnis jadi bagus. Terusan yang di teman saya bangkrut, saya jadi bupati. Bagaimana Tuhan bekerja karena kita punya hati yang tulus. Ya. Ini yang kita ini. Paniai ini kecil. Juga Yaupimo mungkin sudah boleh. Itu semua pakai pesawat, ini pakai mobil saja kok barang tak belum balik susah gitu. Ya kalau kita bandingkan tuh, puncak Papua semua pakai pesawat. Ya, Pegunungan Bintang, Papua di kampung. Iya. Tapi Pegunungan Bintang itu desa satu saya antar TKM, jadi istri baru dia bawa datang. Kamu berkelahi di lapangan sih. Tapi ya, kamu yang sudah kawin mempertahankan dengan suami dan istri itu. Yang belum kawin aku berdoa supaya bisa dapat teman hidup yang baik. Jangan lagi kamu cari-cari lagi penyakit terlalu banyak apa positif. DPR ini saya bawa ke sana beberapa lagi. Tapi nanti kepala mau DPR yang masih lebar. Karena apa? Hidup itu sekali saja, datang dan pergi. Tidak akan kembali lagi hidup ini. Jadi tidak bisa kita ulang hidup ini. Jadi kalau ada istri di rumah, suami, kamu yang masih muda berdoa supaya dapat suami atau istri yang baik. Mau cari apa lagi hidup?